Halo guys, perkenalkan, nama saya Arlin Ananda Ginting Munte dengan NIM 2005081017 dari kelas AK5A, Prodi Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Video kali ini kita akan membahas apa itu siklus konversi dan bagaimana implementasinya. Di video kali ini kita akan membuat implementasinya di perusahaan Jim & Clean. Pasti penasaran kan sama bagaimana sih siklus konversi itu dan bagaimana penerapannya di sebuah perusahaan manufaktur seperti perusahaan Jim & Clean? Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Siklus konversi adalah proses mengubah sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead menjadi barang jadi atau produk jadi, atau menjadi jasa yang siap. Pemrosesannya juga bisa berkelanjutan, dan bisa saja menjadikan produk yang sama sebagai objeknya. Nah, apakah siklus konversi ini termasuk ke siklus akuntansi? Jawabannya adalah ya, karena di dalam siklus konversi ada yang namanya akuntansi biaya. Dan siklus konversi inilah yang bertanggung jawab dalam produksi produk maupun jasa. Siklus konversi ini ada dua dokumen pemicu yang sangat berpengaruh terhadap jalannya proses siklus konversi ini. Yang pertama, adanya perakiraan penjualan atau sales forecast, atau bisa juga dijadikan sebagai anggaran penjualan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan siklus konversi. Yang kedua adalah jadwal produksi atau production schedule yang merupakan otorisasi formal untuk penjadwalan dalam memulai produksi. Nah, langsung saja kita masuk ke kasus 11, siklus konversi. Bagian pendahuluan merupakan biodata saya sendiri sebagai mahasiswi yang bertujuan untuk mengerjakan siklus konversi tersebut. Topik pembahasan untuk perusahaan Jim & Clean dalam siklus konversinya saya bagi menjadi 10 bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan dan topik pembahasan. Bagian yang kedua ada ilustrasi kasus. Bagian yang ketiga ada diagram konteks. Bagian yang keempat ada DFD level 0. Bagian yang kelima ada DFD level 1. Bagian yang keenam ada DFD level 2. Bagian yang ketujuh ada DFD level 3. Bagian yang kedelapan ada bagan alir atau flowchart. Bagian yang kesembilan ada analisis kelemahan pengendalian internal. Dan yang terakhir ada saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Nah, untuk ilustrasi kasusnya adalah sebagai berikut. Perusahaan Jim & Clean merupakan industri yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduk sabun dan deterjen. Untuk sabun yang dihasilkan adalah macam-macam sabun mandi, baik sabun cair maupun sabun padat, dan di mana jenisnya sangat beragam dan banyak variannya. Begitu juga untuk produk deterjennya, mereka mengeluarkan deterjen bubuk dan deterjen cair. Pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberi Jim & Clean pesanan yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Akan tetapi, pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, tiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi pesanan per bulan. Sistem Jim & Clean saat ini mensyaratkan pesanan bahan baku dimasukkan ke para pemasok setiap triwulan. Sementara, pesanan tersebut memberikan gambaran umum apa yang diharapkan. Pesanan dari para produsen mobil dapat naik atau turun secara dramatis setelah bulan pertama tersebut. Berdasarkan proses produksi batch saat ini dalam siklus konversinya, pesanan yang telah disepakati sebelumnya atau blanket order dikirimkan secara langsung ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Di tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan atau daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dibuat dan digabungkan dengan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dari bagian teknik untuk membuat permintaan pembelian.
Saat ini, tahap penjadwalan produksi masuk dalam tanggung jawab tempat kerja. Di tempat kerja, supervisor yang bertugas akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan juga digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka. Tempat kerja tersebut juga menahan beberapa salinan dari berbagai dokumen ini agar dapat digunakan untuk memulai aktivitas produksi. Di bawah sistem saat ini, ketika produksi dimulai, bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Pusat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang dibutuhkan, yaitu kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, serta mengirimkan informasi ini ke bagian akuntansi biaya juga. Setelah siklus produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Dengan satu salinan perintah kerja akan dikirim ke gudang barang jadi, sementara lainnya dikirim ke bagian pengendalian. Pada tahap awal produksi, salinan dari permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan dapat dikeluarkan ke tempat kerja. Sebuah salinan permintaan bahan baku disimpan dalam file di bagian penyimpanan persediaan. Bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam seluruh proses produksi batch. Bagian ini menerbitkan dokumen status persediaan ke fungsi produksi perencanaan dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku diterima dari bagian penyimpanan persediaan hingga file persediaan dapat diperbaharui. Ketika berbagai file tersebut diperbaharui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Sementara file yang diperbaharui digunakan juga untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar. Satu salinan dari permintaan bahan baku, permintaan pembelian, dan dokumen perintah kerja akan disimpan dalam file di bagian pengendalian persediaan. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari berbagai bagian lainnya, file barang dalam proses akan diperbaharui. Semua dokumen tempat kerja seperti kartu perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku bersama dengan sebuah salinan perintah kerja disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhir tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke bagian buku besar. Voucher jurnal ini bersama dengan yang dikirimkan oleh bagian pengendalian persediaan digunakan untuk memperbarui buku besar. Kedua voucher jurnal tersebut disimpan dalam file di bagian buku besar. Pertama sekali tentunya kita harus membuat yang namanya diagram konteks. Dalam diagram konteks ini, saya membagi menjadi 9 bagian. Bagian yang pertama ada produsen, bagian yang kedua ada bagian pengendalian persediaan, bagian yang ketiga ada bagian teknik, bagian yang keempat adanya supervisor, bagian yang kelima ada bagian akuntansi biaya, bagian yang keenam ada pusat kerja, bagian yang ketujuh ada bagian gudang barang jadi, bagian kedelapan adalah bagian penyimpanan persediaan, dan bagian terakhir adalah subsistem buku besar. Nah, diagram konteks berjalan dimulai pertama sekali dari produsen yang membuat blanket order. Blanket order dimasukkan ke sistem siklus konversi, dan sistem siklus konversi akan meneruskan blanket order tersebut ke bagian pengendalian persediaan. Sebagai feedback, bagian pengendalian persediaan akan menghasilkan dokumen produksi yang berisi daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja, yang akhirnya dibuat dan digabung dengan laporan persediaan. Setelah itu, sistem siklus konversi akan memberikan spesifikasi teknis ke bagian teknik, dan kemudian bagian teknik akan mengirimkan permintaan pembelian ke sistem siklus konversi. Kemudian, supervisor akan membuat penjadwalan produksi berdasarkan permintaan pembelian yang dari bagian teknik tadi, dan supervisor akan membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan produksi. Dokumen-dokumen dari supervisor tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, sehingga bagian akuntansi biaya akan membuat file perintah kerja terbuka. Sementara itu, pusat kerja akan membuat pencatatan waktu kerja. Pencatatan waktu kerja yang dikirimkan ke sistem siklus konversi akan diteruskan oleh sistem siklus konversi kembali ke bagian akuntansi biaya. Kemudian,
Sistem siklus konversi akan mengirimkan salinan perintah kerja kepada bagian gudang barang jadi. Lalu, sistem siklus konversi akan mengirimkan salinan permintaan bahan baku kepada bagian penyimpanan persediaan. Ketika bagian penyimpanan persediaan sudah menerima salinan permintaan bahan baku, bagian penyimpanan persediaan akan mengeluarkan bahan baku ke tempat kerja. Ketika bahan baku sudah dikeluarkan ke tempat kerja, sistem siklus konversi akan langsung menghubungi bagian akuntansi biaya agar dapat memperbaharui file barang dalam proses. Karena ketika bahan baku dikeluarkan, maka bahan baku akan diproses, sehingga barang dalam proses akan bertambah. Bagian akuntansi biaya akan mengirimkan voucher jurnal ke sistem siklus konversi. Voucher jurnal tersebut akan diteruskan ke subsistem buku besar. Dari voucher jurnal tersebut, subsistem buku besar akan memperbarui buku besar, dan pembaruan buku besar tersebut akan dikembalikan lagi ke sistem siklus konversi. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan dari diagram konteks itu sendiri, yaitu diagram flow data atau DFD level 0. Di dalam DFD level 0 ini, kita membuat 3 sistem. Sistem yang pertama adalah proses perencanaan produksi, sistem yang kedua adalah proses pengendalian produksi bahan baku, dan sistem yang ketiga ada proses pencatatan produksi. Sama saja seperti diagram konteks, berawal dari produsen yang membuat blanket order, kemudian blanket order tersebut dikirimkan ke sistem proses perencanaan produksi. Sistem proses perencanaan produksi akan meneruskan blanket order ke bagian pengendalian persediaan. Bagian pengendalian persediaan akan melihat data master produksi sebagai dasar membuat laporan status persediaan. Laporan status persediaan kemudian diteruskan ke sistem proses perencanaan produksi yang kemudian akan digabungkan dengan daftar bahan baku dan lembar urutan kerja. Lalu, daftar bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan akan dikirimkan dari sistem ke bagian teknik. Berdasarkan data master pembelian, bagian teknik akan mengeluarkan permintaan pembelian yang dikirimkan juga ke sistem proses perencanaan produksi. Dari proses perencanaan produksi, kita masuk ke sistem yang kedua, yakni proses pengendalian produksi bahan baku. Sistem yang kedua ini akan mengirimkan laporan penjadwalan produksi kepada supervisor. Dan supervisor berdasarkan data master produksi akan mengirimkan perintah kerja, lembar pemindahan, dan permintaan bahan baku ke bagian akuntansi biaya. Kemudian, sistem yang kedua ini juga akan mengirimkan jadwal produksi dan lembar pemindahan tersebut ke bagian pengendalian persediaan. Maka, bagian akuntansi biaya akan membuat perintah kerja terbuka berdasarkan dokumen yang dikirimkan supervisor. Sementara itu, bagian pusat kerja akan membuat pencatatan waktu kerja dan dikirimkan ke sistem proses pengendalian produksi bahan baku. Sistem proses pengendalian produksi bahan baku juga akan mengirimkan pencatatan waktu kerja ke bagian akuntansi biaya. Dan gudang barang jadi akan menerima perintah kerja dari sistem proses pengendalian produksi bahan baku, namun berupa salinannya saja. Dari gudang barang jadi, kemudian bagian penyimpanan persediaan akan menerima permintaan bahan baku dari sistem proses pengendalian produksi bahan baku. Ketika permintaan bahan baku diterima oleh bagian penyimpanan persediaan akan mengecek file persediaan. File persediaan kemudian diperbaharui dan bagian penyimpanan persediaan akan menghasilkan permintaan bahan baku yang telah diperbaharui dan dimasukkan kembali ke dalam sistem. Sistem proses pengendalian produksi bahan baku kemudian akan mengirimkan permintaan bahan baku yang telah diperbaharui tersebut ke bagian akuntansi biaya. Sistem berlanjut ke proses pencatatan produksi. Di sini, sistem tersebut akan mengirimkan berbagai salinan dokumen, yaitu semua dokumen tempat kerja dan salinan perintah kerja.
Dokumen-dokumen tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Dan bagian akuntansi biaya berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah diterimanya akan menerbitkan voucher jurnal. Dan voucher jurnal tersebut dari bagian akuntansi biaya akan diberikan ke bagian buku besar. Kemudian bagian pengendalian persediaan juga akan mengirimkan voucher jurnal ke sistem proses pencatatan produksi. Kemudian voucher jurnal tersebut akan digunakan oleh buku besar juga untuk memperbarui buku besar. Kemudian updatean buku besar akan dikirim kembali ke sistem yang ketiga. Kita masuk ke diagram data flow atau DFD level 1. Di DFD level 1 ini kita akan memulai dari produsen yang mengirimkan blanket order ke sistem proses perencanaan produksi. Sistem proses perencanaan produksi ini berjalan berdasarkan data master produksi. Kemudian akan berlanjut ke sistem yang berikutnya, yaitu penyelesaian perencanaan produksi yang berjalan sesuai dengan data master pembelian. Dari sistem-sistem yang ada akan menghasilkan permintaan pembelian. Kemudian dilanjutkan ke diagram data flow atau DFD level 2. Permintaan pembelian yang dihasilkan dari DFD level 1 tadi akan diteruskan ke sistem proses pengendalian produksi bahan baku. Sistem ini berjalan berdasarkan data master produksi yang akan menghasilkan laporan penjadwalan produksi, yang kemudian akan dimasukkan ke sistem pembuatan perintah kerja, lembar pemindahan, dan permintaan bahan baku yang disusun berdasarkan data master produksi, kemudian berlanjut ke sistem perintah kerja terbuka. Dari sistem tersebut akan berlanjut ke pengiriman permintaan bahan baku yang dilakukan berdasarkan data master persediaan, yang kemudian akan dihasilkan sistem permintaan bahan baku yang sudah diperbaharui. Sistem ini menghasilkan jadwal produksi dan lembar perpindahan yang diberikan lagi ke sistem pertama, yaitu proses pengendalian produksi bahan baku. Dari sistem yang terakhir ini, yaitu permintaan bahan baku yang diperbarui, akan dilihat apakah ada bahan baku yang berlebih. Apabila ada, bahan baku yang berlebih tersebut akan dibuang. Jika sistem tersebut sudah selesai, akan menghasilkan laporan status persediaan. Kemudian dilanjutkan ke diagram data flow atau DFD level 3. Laporan status persediaan yang sudah dihasilkan dari DFD level 2 akan dimasukkan ke sistem pencatatan produksi. Proses pencatatan produksi ini dilakukan berdasarkan berbagai salinan dokumen yang ada, yaitu dokumen tempat kerja dan salinan perintah kerja. Kemudian sistem berlanjut ke sistem penerimaan voucher jurnal. Untuk menerima voucher jurnal dilakukan berdasarkan data master pengendalian persediaan dan data master akuntansi biaya, yang kemudian berlanjut ke sistem pembaharuan buku besar yang dilihat berdasarkan data master buku besar. Dari situ buku besar akan terupdate. Berikutnya kita masuk ke bagan alir atau flowchart. Di bagan alir atau flowchart ini kita membagi menjadi 9 departemen sama seperti di diagram konteks. Ada produsen, ada bagian pengendalian persediaan, bagian teknik, supervisor, bagian akuntansi biaya, pusat kerja, bagian gudang barang jadi, bagian penyimpanan persediaan, dan subsistem buku besar. Flowchart dimulai dari produsen yang membuat kesepakatan pesanan dan menghasilkan dokumen blanket order. Dokumen blanket order diteruskan ke bagian pengendalian persediaan. Di bagian pengendalian persediaan, dokumen blanket order digunakan untuk penetapan bahan baku dan kebutuhan operasi. Setelah ditetapkan, bahan baku dan kebutuhan operasi akan menghasilkan 3 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan. Ketiga dokumen tersebut diteruskan ke bagian teknik dan digabungkan dengan dokumen laporan spesifikasi teknis yang menghasilkan dokumen permintaan pembelian dengan satu salinan. Berdasarkan permintaan pembelian tersebut akan dibuat komputerisasi penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi diteruskan ke bagian supervisor untuk membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku.
dihasilkanlah 3 dokumen, yaitu permintaan bahan baku, lembar perpindahan, dan perintah kerja. Dokumen tersebut dibuat beberapa salinan. 3 salinan pertama akan ditahan di tempat kerja, dan salinan-salinan lainnya akan memiliki tempat tersendiri di departemen-departemen lainnya. 3 dokumen, yaitu permintaan bahan baku, lembar perpindahan, dan perintah kerja dari supervisor akan diteruskan ke bagian akuntansi biaya. Dari ketiga dokumen tersebut, bagian akuntansi biaya akan membuat file perintah kerja terbuka. Kemudian bagian akuntansi biaya akan memutuskan bahan baku yang digunakan dan bahan baku yang berlebih akan dibuang. Sementara bahan baku yang digunakan akan diteruskan ke bagian penyimpanan tersedia di bagian pusat kerja. Di sana akan dibuat dokumen waktu kerja yang menghasilkan dokumen kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Dan dokumen kartu waktu untuk gaji dan jam kerja diberikan kembali ke bagian akuntansi biaya dan dibuat satu salinannya. Satu salinannya akan disimpan di bagian akuntansi biaya. Bagian gudang barang jadi akan menutup file perintah kerja terbuka. File tersebut atau dokumen tersebut dibuat berdasarkan penjadwalan produksi serta lembar perpindahan. Dan di bagian gudang barang jadi akan ada dokumen salinan perintah kerja yang didapat dari supervisor yang memiliki beberapa salinan. Ia mengambil salinan kedua dari. Kemudian salinan-salinan berikutnya yang ada di supervisor akan diberikan ke bagian pengendalian persediaan juga, seperti salinan permintaan bahan baku, salinan permintaan pembelian, dan salinan perintah kerja. Kemudian salinan permintaan bahan baku juga dipengaruhi oleh penjadwalan produksi. Sedangkan salinan permintaan pembelian juga akan diambil dari salinan permintaan pembelian yang terdapat di. Selanjutnya di bagian penyimpanan persediaan akan diambil satu salinan permintaan bahan baku. Kemudian diproseslah bahan baku yang dikeluarkan dari tempat kerja menghasilkan dokumen. Kita kembali melihat ke bagian akuntansi biaya. Di sana ada komputerisasi pembaruan file barang dalam proses. Nah, untuk proses ini dipengaruhi oleh dokumen lembar perpindahan dari supervisor dan dokumen retur bahan baku. Setelah dokumen dikomputerisasi, akan dilanjutkan untuk memperbaharui file persediaan yang menghasilkan dokumen file persediaan yang telah diperbaharui. Kemudian bahan baku akan dikeluarkan ke tempat kerja. Setelah dikeluarkan, akan menghasilkan voucher jurnal. Voucher jurnal tersebut dihasilkan oleh bagian akuntansi biaya. Kemudian voucher jurnal yang dihasilkan oleh akuntansi biaya tersebut akan diteruskan ke subsistem buku besar. Bagian pengendalian persediaan juga membuat voucher jurnal yang kemudian diteruskan ke subsistem buku besar. Kedua voucher jurnal tersebut akan digunakan untuk memperbarui buku besar. Hasilnya, buku besar Untuk analisis kelemahan pengendalian internalnya sendiri, saya menemukan ada 3 kelemahan yang terdapat dalam sistem perusahaan Jim & Clean dalam konversinya. Saya membuatnya menjadi 3 subbagian, yaitu sub pemisahan tugas, sub supervisi, dan sub efektivitas dan efisiensi waktu. Untuk sub pemisahan tugas, ia memiliki kelemahan yaitu terlalu banyak pembebanan tugas yang diemban oleh bagian akuntansi biaya. Dan untuk di bagian sub-supervisi, ia memiliki kelemahan yaitu supervisor tidak melakukan pengawasan terhadap untuk saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Dan untuk sub yang ketiga adalah yang pertama, kelemahan pada seharusnya dibuat pembagian yang lebih detail terhadap penugasan bagian akuntansi yang dilakukan masih agar dapat dibagi lagi ke departemen lainnya, atau yang disebut juga desentralisasi tugas. Dan yang kedua,
Sebaiknya supervisor melakukan pengawasan penjadwalan produksi dan mengawasi implementasi perintah kerja yang dibuatnya. Yang terakhir, sebaiknya semua proses dikomputerisasi agar jalannya proses lebih cepat. Nah, gimana? Sudah jelas belum pengertian kalian tentang siklus konversi? Kalau sudah mengerti, silakan tanggapi di kolom komentar, dan kalau ada yang belum mengerti, sangat terbuka kolom komentar untuk kalian mau bertanya. Demikianlah video penjelasan tentang siklus konversi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.